Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, mahasiswa Universitas Sriwijaya angkatan 2023 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami mengenai evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang kajian RPJMD 2019 hingga 2023 dan arah pembangunan tahun 2025 hingga 2029. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tugas dari mata kuliah perencanaan pembangunan kelas A. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni saya sendiri, Muhammad Dion Ardian Aksa sebagai moderator, serta Alna Maestra Praja, Muhammad Farhan Haragi, dan Puput Purnamasari. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung lanjut ke materi. Next. Profil Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia yang terletak di lengan tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota di kota Kendari. Secara geografis, wilayah ini mencakup daratan utama serta sejumlah pulau besar seperti Buton, Muna, Wawoni, dan Kepulauan Wakatobi dengan luas sekitar 38.067 km persegi. Sulawesi Tenggara memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan, hutan tropis, hingga kawasan pesisir dan laut yang kaya keanekaragaman hayati. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduknya mencapai 2,6 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten dan 2 kota. Secara historis, Sulawesi Tenggara diresmikan sebagai provinsi pada 27 April 1964 setelah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, serta pariwisata, terutama kawasan Wakatobi yang dikenal sebagai salah satu destinasi selam terbaik di dunia. Selain kekayaan alam, provinsi ini memiliki keanekaragaman budaya dari berbagai suku yang menempati wilayah daratan maupun kepulauannya, menjadikannya daerah yang kaya nilai budaya dan potensi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Next. Baik, materi pertama adalah evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD pada tahun sebelumnya, yakni 2019 hingga 2023. 1. Tujuan evaluasi. Evaluasi RPJMD 2019 hingga 2023 bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 2. Tinjauan umum RPJMD sebelumnya. Fokus utama RPJMD periode ini meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah seperti pertambangan, pertanian, dan perikanan, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. 3. Capaian indikator kinerja makro dan pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi, pencapaian indikator makro RPJMD 2019 hingga 2025 menunjukkan kinerja yang beragam. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,3% per tahun, lebih rendah dari target, yakni 7% per tahun, namun menunjukkan tren positif pasca pandemi. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM meningkat signifikan dari 71,45 pada tahun 2019 menjadi 72,94 pada 2023, melampaui target RPJMD. Tingkat kemiskinan menurun dari 11,85 menjadi 11,45 pada tahun 2023, sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 4,58 pada tahun 2020 menjadi 3,15 pada tahun 2023. Next. 4. Evaluasi program prioritas. Program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 hingga 2023 disusun untuk mendukung pencapaian visi, yakni terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. Program-program ini menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan. 5. Hambatan dan permasalahan. Hambatan memiliki berbagai kategori. Kategori pertama yakni hambatan struktural seperti kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai, konektivitas antar wilayah yang rendah, pendapatan asli daerah atau PAD masih rendah, profesionalitas aparatur yang masih rendah. 2. Hambatan sektoral, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, kualitas pembangunan manusia yang rendah, kinerja sektor unggulan yang belum
optimal, serta kerentanan pangan dan permasalahan lingkungan. 3. Hambatan situasional. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim, tingginya tekanan terhadap kawasan hutan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Next. 2 adalah Rencana dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada tahun 2025 hingga 2029. 1. Mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya. Fokusnya adalah memastikan seluruh warga memperoleh hak dasar secara merata, terutama pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, keamanan publik, serta perlindungan dari risiko sosial dan bencana. Arah ini berangkat dari kondisi nyata bahwa sebagian penduduk masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar dan kesenjangan wilayah daratan kepulauan. 2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim, serta dunia usaha. Bertujuan memperkuat struktur ekonomi Sulawesi Tenggara melalui pengembangan potensi unggulan daerah, pertanian, perikanan, kelautan, serta sektor usaha yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi. Penekanan utamanya terletak pada peningkatan konektivitas antar wilayah, baik daratan maupun kepulauan, melalui pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, energi, transportasi, dan teknologi informasi. 3. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas yang berpegang teguh pada nilai budaya, kearifan lokal, dan religius. Fokusnya terletak pada penguatan akuntabilitas, inovasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta pengembangan budaya kerja yang berlandaskan nilai moral, kearifan lokal, dan religiusitas masyarakat Sulawesi Tenggara. Next. 4. Tujuan RPJMD. Tujuan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 hingga 2029 merupakan penjabaran operasional dari 3 misi yang telah ditetapkan. Tujuan dirancang untuk memastikan bahwa setiap misi dapat diterjemahkan ke dalam hasil konkret yang dapat dievaluasi secara berkala, baik melalui indikator kinerja utama daerah maupun indikator sektoral perangkat daerah. 5. Sasaran RPJMD. Sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 hingga 2029 merupakan hasil turunan langsung dari tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing misi. Sasaran ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan arah kebijakan pembangunan selama 5 tahun, sekaligus menjadi acuan penilaian kinerja perangkat daerah dalam mencapai visi Sulawesi Tenggara maju yang aman, sejahtera, dan religius. 6. Target indikator pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Indikator ini mencerminkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai arah kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 hingga 2023, ditetapkan sejumlah indikator makro yang menjadi dasar evaluasi kinerja pembangunan hingga tahun 2023. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh rekan anggota saya, yakni Puput Purnamasari. Untuk saudari Puput, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada indikator ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro penting diperhatikan karena indikator inilah yang memberikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB bisa menunjukkan apakah aktivitas ekonomi berjalan baik dan apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hal yang sama. Fitriadi dan kawan-kawan pada tahun 2022 menemukan bahwa investasi asing dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini berarti investasi dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang cukup menentukan dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Kemudian, Syahda dan Retnasib tahun 2025 juga menegaskan stabilitas makro dan keterbukaan ekonomi berperan penting dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, terutama di tingkat regional seperti ASEAN. Jadi, indikator makro ini menjadi dasar untuk memahami seberapa kuat fondasi ekonomi suatu daerah sebelum melihat indikator lain
yang lebih spesifik. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat pada grafik pertama ini, menurut data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, grafiknya menunjukkan laju pertumbuhan PDRB tiap per kabupaten kota dari 2019 sampai 2023. Polanya cukup jelas. Tahun 2020 sempat turun di hampir semua daerah karena pandemi. Tapi mulai 2021 sampai 2023, hampir semua wilayah menunjukkan pemulihan. Lalu di grafik garis sebelah kanan, kita bisa lihat PDRB ADHK pada tahun 2010 untuk provinsi secara keseluruhan. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa pada tahun 2020 memang turun, tapi setelah itu naik terus sampai 2023. Artinya, pemulihan ekonominya cukup kuat dan pertumbuhannya makin stabil. Lalu ketiga ada investasi. Jika kita lihat grafik investasi ini, berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, ada dua warna pada garis yang berbeda. Garis biru itu PMDN, investasi dari dalam negeri. Garis biru ini naiknya pelan tapi stabil tiap tahun, terutama setelah 2021. Ini menunjukkan lokal makin percaya buat menaruh modal di Sulawesi Tenggara. Sedangkan garis orange itu PMA, investasi dari luar negeri. Polanya lebih naik turun. Tahun 2021 sempat melonjak, tapi setelah itu turun lagi di 2022 dan 2023. Jadi investasi asing lebih fluktuatif, sangat dipengaruhi kondisi global dan kebijakan luar negeri. Artinya, beberapa tahun terakhir pertumbuhan investasi lebih banyak didukung oleh investor dalam negeri. Kalau kita lihat dari tabel sebelah kanan, juga bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. PMDN hampir 2 kali lipat dari 2019 ke 2023. Sementara PMA mencapai puncak di 2021, lalu turun kembali. Ini menunjukkan investasi domestik lebih stabil dibanding investasi asing. Lalu yang keempat ada penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya kita bisa melihat rasio ketergantungan tenaga kerja. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa dari 2019 sampai 2023, angkanya fluktuatif tapi cenderung naik. Tahun 2020 sampai 2021, posisinya masih di bawah 50%. Artinya, beban penduduk usia produktif relatif ringan. Tapi mulai 2022 sampai 2023, rasionya naik di atas 50%. Ini menunjukkan makin banyak penduduk usia muda dan lansia yang harus ditanggung kelompok usia produktif. Kondisi ini bisa menekan ekonomi rumah tangga dan mengurangi potensi tabungan. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja jadi penting. Kalau tidak didukung oleh peningkatan produktivitas, rasio ketergantungan yang tinggi bisa menghambat efisiensi ekonomi. Untuk melihat seberapa besar pengangguran di daerah, kita bisa melihat angka TPT terlebih dahulu. Nah, untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT, berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan bahwa secara keseluruhan TPT Provinsi turun dari 3,59% tahun 2019 menjadi 3,15% tahun 2023. Tapi penurunannya nggak merata. Kalau Kendari dan Bau-Bau masih punya TPT tertinggi di atas 5%. Sementara Bombana dan Konawe Kepulauan bisa menjaga TPT di bawah 2,5%. Lonjakan TPT pada tahun 2020, hampir semua daerah menunjukkan kerentanan tenaga kerja terhadap guncangan seperti pandemi. Untuk TPAK, untuk tabel TPAK di sebelahnya, berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan angkanya stabil di kisaran 70%. Artinya, 7 dari 10 penduduk usia kerja aktif bekerja atau mencari kerja. Beberapa daerah seperti Kolaka, Kolaka Utara, dan Buton Utara punya TPAK di atas 78%. Angka tinggi belum tentu berkualitas karena bisa jadi didominasi pekerjaan informal atau produktivitas rendah.
Lalu yang terakhir itu elastisitas kesempatan kerja atau EKK, juga fluktuatif. Menurut BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, angkanya berubah dari 0,42 di tahun 2019, turun ke minus 0,30 di tahun 2021, lalu naik lagi ke 0,22 di tahun 2023. Nilai negatif di 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi saat itu tidak diikuti peningkatan lapangan kerja. Mungkin karena ditopang sektor padat modal. Tahun 2023, angkanya kembali positif, tapi masih di bawah satu. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan banyak peluang kerja baru. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang kelima itu ada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tabel kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi menurut kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 sampai 2023. Kepadatan penduduk di Sulawesi Tenggara meningkat dari 71 jiwa kilometer persegi pada 2019 menjadi 76 jiwa kilometer persegi pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil. Kota Kendari dan Bau-Bau menjadi wilayah terpadat, didorong oleh aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Sementara Konawe Utara dan Kolaka Timur tetap yang terendah karena karakter pedesaan dan lahan luas. Peningkatan kepadatan juga tampak di wilayah kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Selatan. Tren ini selaras dengan temuan Iqbal dan kawan-kawan tahun 2021 yang menyebut urbanisasi sebagai pendorong utama konsentrasi penduduk di kota. Kondisi ini menegaskan perlunya penataan kawasan perkotaan serta penggunaan akses dan pembangunan di wilayah berpenduduk jarang agar distribusi penduduk lebih seimbang. Next. Yang keenam ada pertumbuhan penduduk. Berikut adalah tabel laju pertumbuhan penduduk berdasarkan persen menurut kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 sampai 2023. Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara meningkat dari 71 jiwa kilometer persegi pada tahun 2019 menjadi 76 jiwa kilometer persegi pada tahun 2023. Kota Kendari dan Bau-Bau menjadi wilayah terpadat karena aktivitas ekonomi dan migrasi masuk. Sementara Konawe Utara dan Kolaka Timur tetap terendah dengan karakter pedesaan. Wilayah kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Selatan juga mengalami kenaikan kepadatan. Pola ini menunjukkan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong utama peningkatan kepadatan. Next. Yang ketujuh ada rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin Sulawesi Tenggara tahun 2019 sampai 2023 berada pada kisaran 102 sampai 103, menandakan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. Daerah industri seperti Konawe Utara, Konawe dari Kolaka memiliki rasio lebih tinggi, sedangkan Muna dan Wakatobi lebih seimbang. Yang kedelapan itu rasio usia. Rasio usia penduduk Sulawesi Utara 2019 sampai 2023 menunjukkan dominasi usia produktif dengan keseimbangan gender yang relatif stabil. Usia muda memiliki rasio sedikit lebih tinggi untuk laki-laki, sementara pada usia lanjut perempuan lebih banyak. Next. Lalu yang kesembilan itu ada ekspor dan impor. Berikut adalah grafik dari nilai ekspor dan impor Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019 sampai 2023. Ekspor dan impor Sulawesi Tenggara tahun 2019 sampai 2023 terus naik dengan lonjakan terbesar pada tahun 2021 sampai dengan 2022 hingga mencapai 5,83 miliar US dollar. Tahun 2023 mengalami penurunan karena melemahnya permintaan dan harga komoditas global. Meski ekspor tumbuh 131% dan surplus terjaga, ketergantungan pada komoditas primer menunjukkan pentingnya hilirisasi untuk nilai tambah yang lebih stabil.
Next. Yang ke-10 ada inflasi. Pada inflasi tahunan per Desember periode 2019 sampai 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara, inflasi Sulawesi Tenggara turun saat pandemi tahun 2020. Kemudian meningkat kembali dan mencapai puncak, yaitu 7,39% pada 2022 akibat tekanan global. Tahun 2023, inflasi berhasil ditekan ke 2,58%, mencerminkan stabilisasi harga yang lebih baik. Lalu yang ke-11 itu kemiskinan. Kemiskinan di Sulawesi Tenggara sempat naik saat pandemi tetapi kembali menurun hingga 2023. Konawe Selatan memiliki penduduk miskin terbanyak, sementara daerah seperti Konawe Utara dan Buton Utara relatif rendah. Kota Kendari dan Bau-Bau menunjukkan penurunan yang stabil. Lalu yang ke-12 itu ada ketimpangan. Yang pertama itu indeks Gini. Indeks Gini di Sulawesi Tenggara tahun 2019 sampai 2023 berada pada kategori sedang dan menunjukkan tren membaik, turun dari 0,40 menjadi 0,371. Meski demikian, ketimpangan antar daerah masih berbeda dengan kota Bau-Bau tetap mencatat nilai tertinggi. Faktor struktural wilayah turut mempengaruhi variasi ketimpangan tersebut. Yang kedua itu indeks Williamson. Indeks Williamson Sulawesi Tenggara terus meningkat dari tahun 2019 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sampai 2022, dan meski sedikit menurun pada 2023, ketimpangan tetap lebih tinggi dibanding awal periode. Kurva Lorenz juga menunjukkan disparitas antar wilayah masih nyata. Baiklah, yang ketiga itu ada indeks TAIL. Indeks TAIL Sulawesi Tenggara tahun 2019 sampai 2023 berada di kisaran 0,79 sampai 0,80, menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang tinggi. Meski turun tipis dari 0,852 menjadi 0,79746, disparitas ekonomi antar kabupaten atau kota tetap signifikan dan masih menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah LQ dan DLQ. LQ sendiri digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis, yakni sektor yang kontribusinya lebih besar dibanding rata-rata wilayah acuan. Dimana jika LQ ini dia lebih dari satu nilainya, menunjukkan bahwa sektor ini basis, dan jika nilai itu kurang dari satu, sektor ini itu merupakan sektor yang non basis. Nah, pada tabel sendiri terlihat bahwa sektor seperti pertanian, pengadaan listrik dan gas, perdagangan, real estate, jasa keuangan, administrasi pemerintahan, dan pendidikan merupakan sektor basis yang menopang struktur ekonomi daerah. Sementara itu, sektor lain seperti dan transportasi berada tepat pada batas atau sedikit di bawah satu, yang menandakan bahwa kontribusinya ini hampir sedikit atau sedikit lebih rendah dibanding acuan nasional. Kemudian selanjutnya DLQ. DLQ ini adalah alat yang digunakan untuk melihat proses pertumbuhan sektor dari waktu ke waktu. Terlihat bahwa sektor prospektif di provinsi meliputi pertanian, industri pengolahan, listrik dan gas, perdagangan, jasa keuangan, administrasi pemerintahan, dan pendidikan. Namun, terdapat beberapa sektor yang justru non-prospektif. Sektor yang aneh sendiri merupakan adalah sektor pertambangan yang meskipun merupakan sektor basis pada LQ, tapi pada tingkat provinsi DLQ-nya justru rendah, yaitu hanya 0,24. Ini sendiri menunjukkan bahwa terdapat perlambatan yang tajam pada aktivitas pertambangan yang tidak lagi tumbuh secepat nasional akibat faktor seperti penurunan volume produksi, pengalihan komoditas ke hilirisasi, ataupun regulasi pembatasan ekspor. Sebaliknya, sektor kecil seperti industri pengolahan yang LQ-nya justru hanya 0,45, tapi DLQ-nya justru prospektif di angka 1,08, yang menandakan bahwa potensi industrialisasi yang menguat meskipun kontribusi awalnya itu masih kecil. Kombinasi ini menunjukkan bahwa pergeseran bertahap dari ekonomi berbasis ekstraksi ke ekonomi berbasis nilai tambah. Selanjutnya adalah shift share. Shift share sendiri merupakan hal yang membagi pertumbuhan itu 3 komponen. Yang pertama adalah pertumbuhan nasional, pengaruh struktur industri, dan keunggulan kompetitif.
Pada hasil analisis sendiri, terlihat bahwa sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa pemerintahan memperoleh kontribusi positif dari pertumbuhan nasional, yang mencerminkan konsistensi sektor-sektor ini terhadap dinamika makro Indonesia. Namun, struktur industri memberi dampak beragam, seperti sektor pertambangan yang mencatat komponen struktur negatif, yang menandakan bahwa secara nasional sektor serupa tumbuh lebih cepat sehingga sektor provinsinya tertinggal. Kemudian sektor lain seperti industri pengolahan justru mendapatkan dorongan struktur yang lebih baik, sejalan dengan proses hilirisasi nasional. Komponen keunggulan kompetitif mengungkapkan bahwa sektor yang tumbuh lebih cepat karena kekuatan lokal. Pertanian misalnya, ia memiliki nilai kompetitif positif yang menunjukkan daya saing daerah yang relatif kuat. Sementara industri pengolahan menunjukkan nilai kompetitif yang mulai meningkat. Sebaliknya, pertambangan menunjukkan nilai yang negatif. Ini mencerminkan penurunan aktivitas, efisiensi, ataupun investasi baru yang tidak signifikan. Hal yang aneh muncul pada beberapa sektor yang besar secara kontribusi, seperti pertambangan dan transportasi. Ia memiliki keunggulan kompetitif yang rendah ataupun negatif. Hal ini sendiri menunjukkan bahwa pada skala besar, industri-industri ini tidak otomatis berdaya saing yang kuat. Sebaliknya, sektor-sektor seperti perdagangan, pendidikan, dan layanan keuangan menunjukkan keunggulan kompetitif positif, meskipun ia bukan merupakan sektor yang terbesar, yang mencerminkan pergeseran ekonomi dari sektor tersier ke sektor yang lebih dinamis. Selanjutnya adalah tipologi klasen. Pada tipologi klasen sendiri, sektor ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh secara tidak merata. Industri pengolahan, konstruksi, informasi komunikasi, dan pendidikan tumbuh lebih pesat. Sementara pertanian dan listrik dan gas berpotensi berkembang. Perdagangan, transportasi, dan kesehatan justru maju namun tertekan. Sementara beberapa sektor jasa masih tertinggal. Ini menunjukkan perlunya penguatan sektor yang belum optimal. Nah, kemudian untuk tipologi klasen berdasarkan IPM Sulawesi Tenggara terus naik, tetapi kenaikannya itu kecil, sehingga kesenjangan antara wilayahnya itu masih cenderung lebar. Nah, mayoritas daerah yang tertinggal itu, seperti Buton Utara dan Konawe Utara itu tumbuh lebih cepat, dan Kendari serta Bau-Bau tetap dengan IPM yang tertinggi. Tantangan utamanya sendiri adalah mempercepat peningkatan IPM di daerah yang lebih tertinggal. Selanjutnya itu untuk ICOR dan ILER. Berdasarkan hasil perhitungan ICOR kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, terlihat bahwa efisiensi investasi di daerah ini itu mengalami fluktuasi yang cukup tajam pada beberapa daerah dan tahun yang memiliki nilai ICOR yang sangat tinggi bahkan ekstrim. Untuk ILER sendiri, nilai ini cukup bervariasi antar daerah, dengan lonjakan yang besar terjadi di Muna dan Kolaka Timur pada 2020, sementara beberapa wilayah lainnya itu mencatatkan ILER yang negatif. Selanjutnya, untuk input dan output sendiri itu digunakan untuk memetakan keterkaitan antar sektor sebagai penyedia input dan sebagai pemasok output dalam perekonomian. Pada tabel sendiri, terlihat bahwa konstruksi dan industri pengolahan adalah sektor yang menyerap input terbesar, yang menandakan kebutuhannya itu cukup tinggi terhadap bahan baku, energi, distribusi, serta jasa konstruksi dan manufaktur. Sementara untuk perdagangan dan transportasi juga berperan penting sebagai penyalur input bagi berbagai proses produksi. Sementara itu, dari sisi output, terlihat bahwa pertanian itu menjadi sektor yang paling banyak memasok kebutuhan ekonomi lain, mulai dari konsumsi rumah tangga, bahan industri, hingga ekspor. Pertambangan justru juga menjadi pemasok yang besar, terutama untuk industri pengolahan mineral dan aktivitas logistik. Perdagangan memainkan peran ganda di sini, yaitu untuk menyerap output dari sektor produksi sekaligus ia mendistribusikan barang ke pasar. Hal yang aneh justru terlihat pada sektor pertambangan yang meskipun outputnya ini besar, tetapi keterkaitan hulunya itu tidak terlalu kuat. Karena sebagian input produksi itu tidak berasal dari sektor lokal, melainkan juga terdapat dari daerah luar, seperti provinsi lain ataupun dari impor. Sehingga efek penggandaannya itu terhadap ekonomi domestik justru relatif lebih kecil dibanding pertanian dan industri. Selanjutnya, adalah indeks penyebaran atau backward linkage. Indeks penyebaran ini menunjukkan seberapa besar suatu sektor itu membutuhkan input dari sektor lain, yang dimana semakin tinggi nilainya itu semakin besar efek penggandanya terhadap sektor hulu. Berdasarkan pada tabel, nilai indeks yang tertinggi itu dimiliki oleh pengadaan listrik dan gas, yang menunjukkan ketergantungan input yang sangat luas, di mana setiap kenaikan permintaan output dari sektor ini itu
akan mendukung banyak sektor lain untuk meningkatkan produksinya, kemudian dari industri pengolahan, konstruksi, dan serta akomodasi dan makan minum. Sektor-sektor ini justru memiliki daya penyebaran yang cukup tinggi, yang dimana mencerminkan struktur produksi yang kompleks dan penggunaan input yang beragam. Sementara itu, untuk sektor-sektor lain seperti real estate dan pendidikan, ini berada pada kategori yang lebih rendah karena rantai inputnya itu lebih pendek. Hal yang menarik terdapat pada sektor akomodasi makan dan minum. Meskipun ini bukan merupakan sektor yang pada PDRB-nya, tetapi terlihat bahwa daya penyebaran itu salah satu yang tertinggi karena kebutuhan inputnya yang beragam, mulai dari pangan, jasa, energi, dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan layanan komunikasi memiliki peran tersembunyi dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kemudian untuk indeks kepekaan. Indeks kepekaan sendiri mengukur sejauh mana suatu sektor itu bergantung pada sektor lain. Pada output sektor lain. Semakin tinggi nilainya itu, semakin sensitif sektor tersebut terhadap perubahan pasokan input dari sektor hulu. Nah, kalau kita lihat dari tabel, sektor yang memiliki nilai paling tinggi itu adalah pengadaan listrik dan gas. Artinya, sektor ini tuh sangat sensitif terhadap perubahan output dari berbagai sektor pemasok input. Karena energi merupakan komponen utama dalam hampir seluruh kegiatan produksi. Kemudian ada perdagangan dan industri pengolahan yang juga memiliki nilai yang cukup tinggi, yang menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap output sektor lain seperti pertanian, pertambangan, transportasi, serta jasa logistik. Sebaliknya, sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan real estate itu memiliki nilai rendah karena tidak banyak bergantung pada output sektoran lainnya. Yang cukup menonjol adalah sektor listrik dan gas yang memiliki sensitivitas jauh lebih besar dari sektor-sektor lain. Meskipun kontribusinya itu terhadap PDRB tidak sebesar pertambangan dan pertanian, tapi menguatkan bahwa sektor energi ini merupakan salah satu sektor kunci yang gangguannya dapat melumpuhkan banyak sektor secara bersamaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudara Farhan. Kesimpulan dari presentasi kami mengenai evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang kajian RPJMD tahun 2019 hingga 2023 dan arah pembangunan tahun 2025 hingga 2029, yakni pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode RPJMD 2019 hingga 2023 menunjukkan kemajuan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, penurunan pengangguran, serta penguatan infrastruktur dan layanan dasar. Meskipun masih menghadapi hambatan seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan layanan pendidikan kesehatan di daerah kepulauan, rendahnya kapasitas fiskal, dan tekanan lingkungan, memasuki RPJMD 2025 hingga 2009, arah pembangunan bergeser menuju transformasi ekonomi hijau dan digital, penguatan konektivitas daratan kepulauan, peningkatan kualitas SDM, serta pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis akuntabilitas dan nilai religius. Dengan target peningkatan kesejahteraan, percepatan pertumbuhan sektor unggulan, dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, aman, sejahtera, dan inklusif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya dari awal hingga akhir video. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ketidaksempurnaan. Kami kelompok 12 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.